Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas hubungan Mulawarman, Maharaja Kerajaan Martapura di Kutai Kalimantan Timur, dan Purnawarman, Raja Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Prasasti Yupa atau Prasasti Kutai atau Prasasti Muarakaman yang dikeluarkan oleh Mulawarman dari Kerajaan Martapura menyebutkan Kundungga memiliki 3 anak laki-laki yang utama bernama Mulawarman. Mulawarman adalah anak laki-laki tertua dari Kundungga. Mula artinya yang pertama atau yang utama, sedangkan Warman adalah nama keluarga atau dinasti. Mulawarman artinya putra pertama dari keluarga atau dinasti Warman. Anak laki-laki ketiga yang dimaksud dalam Prasasti Muarakaman 1 adalah Purnawarman. Purna artinya yang terakhir, dan Warman adalah nama keluarga atau dinasti. Purnawarman artinya putra dari keluarga Warman yang bungsu. Purnawarman merupakan anak laki-laki ketiga Kundungga, di mana ibunya berasal dari Mon, Burma atau Myanmar. Ibu Raja Purnawarman adalah seorang putri dari kerajaan Dwarawati yang berkuasa di Myanmar atau Burma hingga Siam atau Thailand. Setelah Kundungga lanjut usia, maka kekuasaan diserahkan kepada Mulawarman selaku anak laki-laki tertua. Mulawarman menjadi maharaja di Kerajaan Martapura, sedangkan anak laki-laki kedua menjadi raja bawahan di Nusa Barunai atau Kalimantan. Setelah wilayah Kerajaan Martapura habis dibagi oleh 2 orang anak laki-laki Kundungga, maka Mulawarman memerintahkan adik bungsunya, yakni Purnawarman, untuk mencari wilayah baru sebagai bagian dari politik ekspansi wilayah Kerajaan Martapura. Pembagian wilayah kekuasaan oleh 3 anak laki-laki Kundungga ini terjadi sekitar tahun 393 Masehi. 2 tahun kemudian, Purnawarman bersama para pengikutnya belayar ke selatan dan sampai ke Pulau Jawa. Ia kemudian membuka pemukiman baru, yakni wilayah di hilir Sungai Citarum, Perawang, Jawa Barat sekarang. Purnawarman dan pengikutnya kemudian membuat banjar atau perkampungan besar di hutan Taru. Pusat pemerintahannya diberi nama Tarumanegara. Tarumanegara artinya negara atau kerajaan yang wilayahnya didirikan di hutan yang ditumbuhi pohon tarum atau nila. Istana kerajaan menghadap ke Sungai Tarum, yaitu ke arah barat. Sungai Tarum atau sekarang disebut Citarum mengalir dari Gunung Wayang di Bandung ke arah utara dan bermuara
ke Laut Jawa. Citarum berasal dari kata se dan tarum. Se artinya sungai dan tarum artinya pohon nila. Citarum artinya sungai yang melalui hutan yang ditumbuhi pohon nila. Raja Martapura Mulawarman kemudian mewisuda adiknya menjadi raja atau penguasa di bumi Tarum atau Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berada di bawah kekuasaan Kerajaan Martapura yang berpusat di tepi Sungai Muarakaman, Kutai, Kalimantan Timur. Setiap tahun Purnawarman mengirimkan upeti kepada Kerajaan Martapura sebagai tanda bakti kepada leluhurnya dan pengakuan kekuasaan kakaknya, yakni Raja Martapura Mulawarman. Kerajaan Martapura dan Tarumanegara beraliran Hindu Vaishnava atau Wisnu. Wisnu dan Buddha dipercaya sebagai satu reinkarnasi. Leluhur Purnawarman dari kerajaan Dwarawati di Mong Myanmar atau Burma dan Siam atau Thailand menerima agama Buddha sebagai pedoman hidup masyarakatnya. Di hutan Taru yang menjadi pusat kerajaan Tarumanegara juga tumbuh pohon taru menyan. Sekarang pohon taru menyan hanya bisa ditemukan di Bali. Pohon taru menyan atau disingkat Trunyan tumbuh di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Pohon tarunyan sekarang berada di dekat Danau Batur. Purnawarman adalah anak laki-laki bungsu Kudungga dan ibunya berasal dari kerajaan Dwarawati yang terletak di Mong, Myanmar. Purnawarman dilahirkan sekitar tahun 294 Saka atau sekitar tahun 372 Masehi di Kutai, Kalimantan Timur. Ia berkuasa di kerajaan Tarumanegara antara tahun Saka 317 sampai 335 atau antara tahun 395 sampai 434 Masehi. Ia menjadi raja di kerajaan Taru atau Tarumanegara pada umur 22 tahun. Purnawarman wafat pada tahun 356 Saka atau tepatnya 24 November tahun 434 Masehi dalam usia 62 tahun. Sebagai seorang raja resi beragama Hindu Vaishnava, jenazahnya dikremasi dan abu layonnya ditaburkan ke Sungai Citarum sehingga ia mendapat sebutan Sang Lumah ing Tarumanandi. Artinya beliau yang dipusarakan di Sungai Citarum. Purnawarman menjadi raja di kerajaan Tarumanegara sejaman dengan Datsu Agung Sibaha di kerajaan Pucang Sulo Rembang di Jawa Purwa atau Jawa Tengah dan Datsu Simaha di kerajaan Keling Jepara, Jawa Tengah. Keberadaan Purnawarman dibuktikan dengan adanya 7 prasasti, yakni Prasasti Ciaruten,
Prasasti Jambu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Cidanghiang, dan Prasasti Tugu. Berita Cina juga mencatat keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Bukti-bukti keberadaan Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin Raja Purnawarman. 1. Prasasti Tugu. Prasasti ini merupakan prasasti terpanjang yang dikeluarkan oleh Purnawarman yang berisi mengenai informasi penggalian sungai Candrabaga oleh Raja Diraja Guru dan penggalian sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 12 km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya atau sekitar tahun 417 Masehi. Purnawarman membuat prasasti ini pada saat ia berumur sekitar 44 tahun. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa terjadinya banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Prasasti Tugu dipahatkan pada batu andesit berbentuk bulat telur dengan tinggi 1 meter. Tulisan pada prasasti ini berjumlah 5 baris dengan aksara Palawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti Tugu ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu. Kini, lokasi penemuan masuk ke dalam wilayah Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Ketika ditemukan, prasasti ini terkubur di bawah tanah. Prasasti Tugu ditemukan oleh J.A. van der Cijk pada tahun 1879. 2. Prasasti Kebun Kopi 1 ditemukan di Kampung Muara pada saat diadakan penebangan hutan untuk pembukaan perkebunan kopi. Prasasti Kebun Kopi dituliskan pada sebongkah batu andesit pada salah satu bidang permukaannya yang rata. Prasasti ditulis dengan aksara Palawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti Kebun Kopi masih berada di lokasi yang sama sejak pertama kali ditemukan dan dinaungi oleh bangunan cungkup. Lokasi prasasti Kebun Kopi berada di Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Bulan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti Kebun Kopi 1 ditemukan pada tahun 1863 oleh Jonathan Rick, seorang tuan tanah pemilik perkebunan kopi di dekat Buitensort atau Bogor. 3. Prasasti Cidanghiang yang terletak di tepi aliran sungai Cidanghiang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Prasasti Cidanghiang ditulis dalam aksara Palawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti Cidanghiang dilaporkan pertama kali oleh Tubagus Rusyan kepada Dinas Purbakala pada tahun 1947. 4. Prasasti Ciaruten atau Prasasti Ciampea yang ditemukan di tepi sungai Ciaruten yang tidak jauh dari sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat. Prasasti Ciaruten terletak di Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti Ciaruten ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta.
yang ditemukan pada tahun 1863. 5. Prasasti Muara Cianten atau Prasasti Pasir Muara yang terletak di tepi Sungai Cisadane dekat Muara Cianten yang dahulu dikenal dengan sebutan Prasasti Pasir Muara karena memang masuk ke wilayah Kampung Pasir Muara, Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Buang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini ditemukan oleh N.W. Huppenmans pada tahun 1864. Prasasti ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. 6. Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Kolengka ditemukan di daerah perkebunan jambu kira-kira 30 km sebelah barat Bogor. Prasasti Jambu terletak di Pasir Sikolengka atau Gunung Batu Tulis di wilayah Kampung Pasir Gintung, Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti Jambu terdiri dari 2 baris beraksara Pallawa dan disusun dalam bahasa Sanskerta. Prasasti Jambu ditemukan pada tahun 1854 oleh Jonathan Rigg. 7. Prasasti Pasir Awi atau Prasasti Cemperai terletak di lereng selatan Bukit Pasir Awi di kawasan hutan perbukitan Cipaminggis, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti Pasir Awi ditemukan pada tahun 1864 oleh N.W. Huppenmans. Dengan demikian Raja Purnawarman meninggalkan 7 buah prasasti sama dengan 7 buah prasasti Yupa yang ditulis oleh kakaknya yakni Maharaja Mulawarman di Kerajaan Martapura. 7 buah prasasti Raja Purnawarman dan 7 buah prasasti Yupa Maharaja Mulawarman sama-sama ditulis dalam huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. 8. Sumber berita Cina. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara juga tercatat dalam berita musafir Cina bernama Faxin. Musafir yang datang ke Jawa pada tahun 414 Masehi membuat catatan tentang adanya kerajaan Todomo atau Taruma. Dalam catatan pendeta Buddha Faxin dikatakan bahwa dalam perjalanannya menuju India, ia singgah di Yopoti dan berdiam di sana selama 5 bulan. Ia menyebut di sana atau Yopoti sedikit sekali pemeluk agama Buddha. Yopoti yang dimaksud adalah Jawa Dwi atau Pulau Jawa. Berdasarkan tulisan Faxin, di Tolomo atau Taruma terdapat 3 agama, yakni Hindu, Buddha, dan agama nenek moyang. Rajanya memeluk agama Hindu. Hal ini menjelaskan bahwa Raja Purnawarman adalah pemeluk agama Hindu Vaishnava atau Wisnu. Meskipun demikian, ada rakyatnya yang beragama Buddha dalam jumlah sedikit. Agama Buddha yang dimaksud adalah Buddha Theravada, sedangkan agama nenek moyang yang dimaksud adalah agama Wuning atau Kanong yang memuja dan menghormati leluhur. Menurut Faxin, Raja Purnawarman sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya. Ia bahkan membangun sebuah kanal atau saluran air untuk kepentingan perekonomian rakyatnya dan untuk kepentingan irigasi, pelayaran perdagangan, serta menghindari bahaya banjir.
Demikianlah hubungan Raja Purnawarman, penguasa kerajaan Tarumanegara, dan Maharaja Mulawarman, penguasa kerajaan Martapura di Kutai, Kalimantan Timur pada abad 4 hingga 5 Masehi. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.